langsung, tolong Pak Haji, maaf, ini sudah ada, Allah telah memanggil aku, Allah telah menyuruh sesuai dengan satu ayat, tinggalkanlah niaga dan jual beli kamu, sesungguhnya Allah telah memanggilmu. Maka kembalikan yang namanya berlian itu. Ini uang sampean, udah nggak usah ngitung lagi, saya kan belum saya hitung semuanya, balikkan. Lu kenapa? Nggak apa-apa. Jadi saya mohon maaf, kembalikan, ini uang sampean saya berikan. Dan sampean rugi, saya juga rugi. Saya rugi, sampean rugi karena sampean nggak bisa memiliki barang, saya nggak bisa memiliki uang, dan saya nggak untung, sama-sama rugi. Tapi lebih rugi saya lagi kalau saya meninggalkan hari Jumat. Subhanallah, hatiku telah terhalang dan hatiku telah terhijab gara-gara ini, berlian ini. Mari ikut saya Pak Haji dengan ini, pergi sama saya. Kemana? Di luar tokonya ada batu, ambil palu, berliannya dipukul, pecah, hancur. Berarti saya lebih rugi banyak daripada sampean. Maafkan saya, tapi saya telah menang dengan mengalahkan sifat dalam satu ayat yang disebutkan bal tu'sirunal hayatad dunya walal akhiratu khairu wa abqa. Hati-hatilah kamu dengan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, sesungguhnya akhirat itu adalah sangat kekal. Maka saya mencari yang kekal daripada ini yang mengganggu hatiku. Bisa terjadi kalau ini tidak dipecah, dia akan menyesal waktu sholat. Getun saya Kak melayani tadi ya. Jadi ini walaupun tidak jadi, tapi itu merusak sembahyangnya lagi karena pikirannya di situ. Ini jadi aulia-aulia itu tidak mau hatinya dan pikiran rusak, terhalang oleh sesuatu yang terbawa ikut dalam sembahyangnya. Kalau kita nggak masalah ya, kalau kita ingat-ingat aja untungnya berapa nanti. Kalau bisa yang mau beli tadi, sama tunggu ya, saya Jumat dulu, tak cepet-cepetan saya ya. Nah itu. Jadi itu karena fardu kifayah, bukan fardu ain. Jadi tingkatan-tingkatan yang demikian itu akhirnya dipukul pecah. Sesungguhnya Allah Ta'ala innaka latuhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Asal benar-benar nasrul minallah wa fadlan minallah, menolong agama Allah pasti dapat fadilahnya dari Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Akhirnya berangkat Jumat lepas bebas, artinya gembira mendatangi Tuhannya. Ini orang-orang soleh, enggak getun, enggak menyesal, dan juga tidak janjian. Nanti sampai balik lagi ya setelah selesai Jumat, enggak pernah tanya lagi, karena dia tahu bahwa yang membayari tadi adalah iblis yang mengganggu imannya. Begitu sholat zikir, sesudah ba'diyatal Jum'ah masuk lagi ke kamar dengan jalan yang lain, sembahyang 2 rakaat, zikir lagi, sholawat. Akhirnya sampai jam 2 keluar dari bilik tukunya lagi, datanglah rezeki Allah. Jadi datang orang yang lain membeli itu, mencari berlian yang tidak ada hitungannya. Jadi artinya yang paling mahal 50 miliar. Jadi untungnya saja 5 miliar. Kalau tadi harganya 5 miliar, Allah gantikan sekarang untungnya yang 5 miliar, bukan 10% lagi. Ini kalau orang yang yakin tingkatan janji sama Allah, maka mulai besok kalau duhur udah jam 11 mandi, keramas ya, baju yang bagus, minyak wangi yang bagus, lari ke masjid terdekat, tahiyatul masjid, baca doa-doa, zikir apa saja yang kamu senang, sampai imam datang untuk jamaah.
40 hari engkau berjamaah 5 waktu, engkau sudah tidak berhajat apa-apa lagi. Allah Ta'ala telah mengabulkan doa-doamu. Pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mencabut sifat munafikmu. Enggak punya lagi sifat munafik yang biasa dusta, yang biasa bohong, yang biasa khianat, ingkar janji, lenyap berkat 40 hari berjamaah sebelum imam datang. Nah, ini yang saya yang berat ini kan sebelum imam datang. Kalau dapat 2 rakaat kamu di belakangnya, namanya kamu numpang jamaah. Jadi bukan berjamaah, numpang jamaah. Berarti tidak memiliki persiapan apapun. Kalau waktu, jadi orang yang takwa, orang beriman, dia selalu menunggu waktu. Ini bedanya. Kalau kita dipanggil waktu, dipaksa waktu. Nah, ini beda ya. Ada yang menyiapkan waktu sama dipanggil waktu. Kalau orang menyediakan waktu, niscaya waktunya sangat indah, hidupnya disiplin ya. Bahkan dia punya program ya, waktu makan jam sekian, waktu sholat jam sekian, kerja sekian, tidur sekian, disiplin, pasti rezekinya pun disiplin. Nah, paham ya? Yang gak disiplin itu rezekinya gak karu-karuan, gak jelas ya. yang sholatnya, ibadahnya nggak disiplin, berarti rezekinya saya nggak yakin kalau jelas. Bisa-bisa dapat uang siluman ya, dimasuap-suap itu, karena ibadahnya nggak jelas, hasil rezekinya juga nggak jelas ya. Mudah-mudahan sekarang diperjelas ya. Disebut mukallaf. Mukallaf artinya benar-benar menggunakan akal sehatnya untuk beragama. Jadi di sini perbedaan yang dimaksudkan hukum amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sama dengan hukum seperti orang-orang dalam memegang pemerintahan. Sehingga perlu diisyaratkan pada yang mukallaf, karena itulah kami tetapkan wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar atas budak dan masing-masing rakyat. Jadi di bawahannya istrinya, anaknya, lingkungannya ya, yaitu dengan kekuasaannya ya. Tapi jangan yang dulu pernah terjadi, waktu kerja sembahyang semua, ini amar ma'ruf, terus semua anggota polisi suruh pakai udeng-udeng semua. Nah, boleh saja kalau pas hari Jumat, bukan waktu hari-hari yang kerja, bayar nangkep maling, konon wiridan. Nah, ini ada tempatnya, ada waktu pikir ya, ini waktu ngajar jadi dosen, ini waktu kuliah, semua jamaah semuanya. Ini padahal di situ instansi yang masih ada atasannya. Jadi selama kita belum memiliki instansi itu, berarti jangan sekali-kali menguasai medan itu. Tunggu kamu dipecat. Nah, paham ya? Ngerti nggak maksud saya ngomong ini? Ngerti? Jangan memasukkan unsur-unsur yang tidak ada peraturan dalam instansi. Nah, itu amar ma'ruf nggak bisa jalan. Karena amar ma'ruf itu adalah orang yang bisa menguasai lingkungan dan masyarakat dan pengaruh. Bukan dalam satu lingkup yang kecil mempengaruhi lingkup instansi yang banyak. Niscaya kamu akan dimusuhi teman yang banyak. Itu jadi termasuk golongan ekstrim, strict, fanatik. Ya, jadi tidak bisa masuk dalam itu untuk amar ma'ruf, dan tidak dapat memperoleh faedahnya kecuali semata-mata kita beriman
Jadi sepertinya melihat orang-orang musyrik, kita bunuh orang musyrik, orang kafir, tapi harus ada alasannya. Jadi jangan membunuh asal membunuh, itu orang kafir kita bunuh, kita hancurkan gerejanya, kita hancurkan kuilnya, kelentengnya. Lo nggak salah. Nah, kalau mereka memulai dulu menghancurkan sifat-sifat ritual agama, itu balas hukumnya, itu amar ma'ruf. Tapi yang dia tidak mengganggu, dia tidak mengusik, hoblumin nas, berjalan. Artinya kamu juga melihat dari sisi kebaikan yang lainnya. Contohnya, andai kata nggak ada orang-orang asing di negeri Indonesia, tentu mau dikemanain manusia Indonesia ini. Contohnya yang kerja di gudang garam berapa ratus ribu orang, padahal yang punya siapa? Yang punya Jarum siapa? Yang punya Sampurna siapa? Yang kerja ya, paham? Jadi di sini kita melihat dari sisi yang lain. Untuk bisa memperjuangkan agama itu dengan banyak cara, tapi keberhasilan amar ma'ruf adalah dengan lemah lembut. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan satu kebaikan itu, jangan keras, tapi dengan lemah lembut. Seperti orang, saya punya teman aulia ya, tapi teman saya itu wali, saya bukannya. Jadi teman saya ini tiap hari dia cari orang-orang preman, tiap-tiap cari orang mabuk tiap hari. Jadi pulang itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh baru pulang ke rumah, hanya mencari orang satu supaya sadar. Karena niatnya itu Allah kabulkan. Jadi orang yang nggak benar ini, yang mabuk ini, didampingi mulai jam 9 pergi kemana-mana. Nanti duhur, tungguin saya sembahyang. Asar, tungguin saya sembahyang. Maghrib, tunggu sembahyang. Isya, tunggu sembahyang. Sampai subuh sembahyang. Akhirnya tidak lama, 3 hari 3 malam, si preman ini tadi langsung, sampai siapa? Saya kok terbuka, saya mau sembahyang juga. Ayo kalau gitu jamaah 1 orang. Jadi 3 hari dapat orang 1. Ya, kalau 30 berarti 10 orang. Itu amar ma'ruf. Tapi nggak ngomong, kamu sholat, ayo. Kalau nggak sholat kamu dosa, enggak. Dia minum ditemani, main dadu ditemani. Pokoknya dia tidak menyampaikan ayo sholat, enggak. Tapi pada waktu sholat beliaunya ini gantian, kan kamu waktu kamu minum kan saya nungguin. Jadi kalau sekarang gantian, kalau sholat kamu nungguin. Akhirnya berkat daripada Allah Ta'ala, niatnya ikhlas, ternyata mereka menjadi sahabat. Nah, jadi sahabat keliling lagi satu daerah, begitu tiap hari amar ma'ruf, nggak dikenal namanya. Jadi namanya nggak dikenal, nggak mau disebut namanya. Itu orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah yang besar. Barang siapa yang menyadarkan satu orang yang tidak mengetahui dan mengerti, maka Allah lebih cinta daripada orang yang meninggal mati syahid 100.000 orang mati syahid. Hanya memberikan satu petunjuk kepada orang yang nggak ngerti, peminum mabuk ini. Jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang mati syahid 100.000 mati syahid. Maka dengan demikian kedudukan orang-orang amar ma'ruf ini dari segi harus mukallaf, ya. Artinya dia mampu atas fisiknya, pengetahuan agamanya, dan ibadahnya. Serendah-rendahnya yang kita ketahui adalah amar ma'ruf dalam mengajak sholat. Itu serendah-rendahnya iman yang disampaikan. Nah,
Beda dengan anak kecil, boleh melakukan apa saja, tidak mendatangkan kemelaratan kepadanya. Mencegah dari perbuatan fasik adalah seperti mencegah dari kufur, tapi anak kecil tidak mampu. Nah, syarat yang kedua yaitu iman. Maka tidak tersembunyi segi persyaratannya, karena ini pertolongan bagi agama. Bagaimana ada dari ahli agama orang yang memungkiri atau mengingkari pokok agama dan menjadi musuh agama. Jadi jelas mutasab alaih, benar-benar orang yang disuruh mengerjakan yang baik, dilarang mengerjakan yang jahat. Jadi